Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah ketemu lagi dengan teman-teman di kelas ini dengan mata kuliah yang berbeda. Saya pertama-tama mohon maaf ya karena lebaran yang pertama, yang kedua karena beberapa kali belum bisa bertemu langsung. Yang ketiga karena kamera saya bermasalah. Jadi nggak bisa nampilin eh, wajah ya, bukan karena saya nggak pakai jilbab, tapi memang kameranya bermasalah. Saya kira yang penting PPT-nya kelihatan. Oke, insya Allah di mata kuliah sekarang kita akan membahas tentang penawaran dan negosiasi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali. Semoga apa-apa yang kita pelajarin bisa memberikan ilmu yang manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan bercerita pengantar ya, pengantar dari mata kuliah penawaran dan negosiasi. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pengantar kenapa kita belajar dan mau kemana kita belajar mata kuliah ini. Yang kedua, definisinya, penawaran itu apa dan negosiasi itu apa. Oke, di slide pertama itu ada satu foto ya yang saya ambil dari Google, nah, meme ya. Ada ibu-ibu beli mangga, dan penjual mangga. Ya gitu lebih kurang. Tujuan mata kuliah penawaran negosiasi ini ada tiga. Yang pertama, pemahaman teoritis, keterampilan praktis dalam komunikasi untuk mencapai kesepakatan dan mempengaruhi pihak lain. Dua, mencakup konsep dasar negosiasi dan persuasi, teknik komunikasi efektif, analisis konteks dan pihak yang terlibat, serta etika dalam proses persuasi. Tiga, agar masih mampu merancang dan menerapkan strategi negosiasi dan persuasi yang adaptif dalam berbagai konteks profesional seperti bisnis, media, hubungan masyarakat, dan diplomasi. Ruang lingkup meliputi simulasi negosiasi, studi kelompok, serta aplikasi dalam komunikasi interpersonal, kelompok, dan massa. Saya perkenalkan yang berbahagia, kita pernah di mata kuliah communication skill untuk komunikasinya, dan teman-teman juga mendapatkan mata kuliah terkait dengan desain produk kalau tidak salah dengan Ustazah Firda. Nah, maka mata kuliah ini sebenarnya melanjutkan dari apa yang sudah teman-teman pelajarin di mata kuliah sebelumnya. Jadi kalau kita ngomongin penawaran, ya penawaran itu adalah proses, koma, cara, koma, atau perbuatan menawarkan. Di sini ada ya. Proses, koma, cara, koma, atau perbuatan. Jadi nawarin itu adalah satu aktivitas yang memang bukan ujungnya, tapi dia prosesnya. Ujung kan hasilnya ya. Jadi bagaimana teman-teman berproses menawarkan itu namanya penawaran. Dengan cara apa ya? Cara apa aja bebas. Ya mau pakai verbal, pakai visual, pakai audio dan segala macam atau pakai sekedar message gitu ya, singkat itu juga boleh. Nah, di sebelah kanan sini ada uraiannya. Proses itu kegiatan menunjukkan cara menawarkan sesuatu. Kemudian tindakan itu atau perbuatan itu adalah tindakan penjual dalam mengajukan harga atau barang. Di sini konteksnya memang diterjemahkan orang yang menawarkan itu sebagai penjual. Dalam konteks ekonomi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi mungkin harga yang ditawarkan bisa jadi berbeda-beda di tiap waktunya. Itu tidak terlalu bermasalah. Yang penting kesepakatan tercapai. Nah, saya mengambil foto di sini dari Google juga tentang SPG. Ini tim salesnya mungkin handphone gitu. Dan kalau teman-teman lihat bagaimana makin ke sini orang-orang itu menawarkan dengan cara yang semakin unik atau semakin menarik perhatian. Tentu
teman-teman bisa bisa juga menilai apakah cara tersebut efektif atau tidak. Kalau kita melihat di depan Erafon misalnya suka ada SPG yang berjejer ngebagi-bagiin brosur gitu ya, daftar harga. Nah, ya bisa lihat apakah ada yang beli atau memang enggak gitu. Dan dari mana pembeli itu berasal. Ya, kalau misalnya terjadi transaksi penjualan di Erafone atau di toko handphone, nah itu teh orang itu mau beli itu karena penawaran siapa? Kan dia awalnya nggak datang. Dan kalau kita lihat orang-orang yang diberikan brosur itu tidak semuanya hampir tidak pernah berhenti dari motornya. Hampir tidak pernah ketika diterima dia langsung masuk ke toko handphone yang enggak. Ya, lalu ini jadi satu hal yang menarik ya bahwa ternyata memang ada maksudnya dari aktivitas penawaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini negosiasi. Secara umum ya, negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Jadi ada orang yang berunding, dua pihak ya, yang itu sama-sama kemudian berproses saling tawar-menawar. Mungkin tidak hanya berupa produk atau harga ya, tapi bisa jadi macam-macam kesepakatan yang lagi ramai kan Iran dengan Amerika. Mereka berunding di meja perundingan agar mencari solusi damainya bagaimana. Nah, poin kunci dari negosiasi menurut KBBI yang pertama adalah proses tawar-menawar. Nah, sehingga di perkuliahan kita itu ada dua komponen. Yang pertama komponen penawaran dan kemudian komponen negosiasi. Nah, komponen penawaran itu punya dua aspek juga, aspek produk yang ditawarkan, yang kedua aspek bagaimana cara nawarin. Yang kemudian di aspek negosiasi itu murni ke strategi negosiasi, skill dan bagaimana teman-teman melakukan lobby, nego dan tawar-menawar dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian berunding, yang ketiga kesepakatan, yang keempat melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, ini definisi dan poin-poin kunci dari negosiasi menurut KBBI. Nah, lalu pertanyaannya apa yang mau ditawarin? Nah, ini tugas pertama teman-teman. Kalau kemudian sudah ada yang baca slide-nya di portal dan belum kebayang tugasnya apa, ya memang kita perlu menuliskan apa yang mau kita tawarin. Dan masing-masing kita pasti beda. Saya kemarin berpikirnya teman-teman sudah punya desain produk sebelumnya, ya itu aja coba ditawarin. Ya, itu aja coba ditawarin. Jadi eh, misalkan teman-teman kemarin mendesain produk makanan ya, itu tulis. Maupun di sini saya mintanya nggak cuma satu, tiga minimal. Tuliskan apa sih yang mau Anda tawarkan, minimal tiga, sertakan alasannya dan kirimin ke portal. Jadi di portal saya sudah tambahkan submit tugasnya, yang teman-teman tinggal kirimin. Misalkan saya pertama mau nawarin produk makanan saya. Kenapa? Karena A B C D B C D B C D B C D. Yang kedua mau nawarin apa? Yang kepikiran aja. Yang kepikiran yang teman-teman mau tawarin. Jangan yang repot-repot ya. Jangan yang terlalu susah juga difikirkan. Nggak usah jadi yang gampang sehingga kemudian memang bisa kita langsung tawarin. Saya hari ini kalau bisa diminta, Ustaz mau nawarin apa pada kami-kami? Saya mau nawarin satunya yang lagi saya campaign itu adalah mungkin handphone kali ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau beli handphone itu saya nawarin udah nggak usah beli yang mahal-mahal, beli yang murah aja. Yang penting speknya teman-teman paham. Ya kan? Hari ini kan kita tidak lagi melihat mungkin ya yang punya duit terbatas begitu. Ketika muncul iPhone 17 yang warna orange itu, lalu kemudian berbondong-bondong HP-HP flagship itu membuat tandingannya yang paling keren misalnya Huawei, kemudian turun lagi sampai Infinix pun membuat tandingan untuk iPhone Pro 17 Pro Max gitu ya. Ya. Sehingga eh, ternyata ya handphone-handphone yang dia brandnya biasa-biasa saja, tapi ketika
membuat produk eh, yang mau menyasar saingannya itu buatnya serius sekali dan harganya jauh lebih murah. Itu yang pertama. Saya nawarin nawarin telepon, handphone kalau ada yang mau ganti. Yang kedua yang mungkin saya tawarin itu sepatu ya. Nah, jadi sepatu itu ada merek Nine Ten yang kalau teman-teman apa suka olahraga lagi ada promo diskon sampai dengan 80%. Tapi memang tempatnya agak jauh di daerah Lego apa Kabupaten Tangerang ya di BSD agak ke Solo dikit lah. Nah, luar biasanya ini eh, promo ini berlangsung dari mulai Ramadan. Kampanyenya beliau bilang sampai tanggal 20 Maret pas Lebaran kan tuh. Ya. Ternyata kekinian dibuka lagi, diperpanjang sampai April tanggal berapa ya? 20 kalau saya tidak salah. Dan yang didapat itu semua brand, sorry, semua semua tipe sepatunya itu ada diskonnya di situ. Dari yang trail yang harga jutaan turun sampai 300, 200 ya. Ya, testimoninya saya beli kemarin memang yang dari mulai angka 999.000 saya beli 250.000 rupiah saja. Dan ya tinggal dipilih ukurannya tersedia semua dari yang paling kecil sampai paling gede, warnanya pun beragam gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya belum kepikiran. Nah, jadi dari eh, kalau diminta apa yang mau saya tawarin ya itu handphone, nggak perlu beli yang mahal. Yang kedua sepatu, gitu ya. Oh iya, mungkin ini ya. Enggak sih kalau itu gak saya tawarin. Itu saya campaign nggak bagus malah. Jadi kalau motor apa sepeda listrik ya, kan sekarang lagi rame sepeda listrik atau motor listrik. Nah, motor listrik ini kalau saya cenderung negatif apa tawarannya, cenderung ke tidak nawarin sebenarnya lebih ke negatif campaign. Kenapa? Karena buat saya motor listrik itu mungkin efisien di sisi apa penggunaan bahan bakar ya. Nah, ternyata rembetannya banyak tuh. Ya, harga jual, pelayanan pasca jualnya, kemudian beban ke imbas listriknya. Ya, jikalau jikalau kemudian ternyata kita hari ini misalnya ya saya punya anak sedang ikut UTBK. Kan di situ ada apa UKT yang bergantung dengan penggunaan listrik, kemudian pembayaran PBB, kemudian penghasilan orang tua dan seterusnya. Ternyata penggunaan listrik yang dayanya terlalu besar itu bisa membuat UKT-nya semakin tinggi. Nah, kira-kira begitulah. Jadi tuliskan apa yang mau ditawarin dan sertakan alasannya. Kenapa menawarkan itu? Ya, dan kirim ke portal. Oke, itu tugasnya. Nah, ini mungkin beberapa kenapa sih kita tawarin sesuatu kepada orang. Ya fitrahnya orang itu memang akan cenderung nawarin atau ngasih rekomendasi apabila sudah yang pertama mendapat manfaat dari hal tersebut. Tadi saya memang sedang mencoba menggunakan handphone yang tidak terlalu branded begitu. Nah, oke. Ternyata seru juga, seru dan performansnya gagah juga gitu ya. Ya. Yang kedua, meyakini bahwa itu hal yang bagus. Jadi setelah saya pakai dan saya coba lebih kurang beberapa bulan ini, ternyata memang eh, berfungsi dengan baik, kemudian ya sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan lebih gitu. Nah, itu akhirnya saya makin yakin untuk nawarin ke orang. Yang ketiga, kenapa kita juga yakin mau nawarin ke orang? Karena ada orang yang butuh informasi tersebut. Jadi kalau kemarin misalnya anak juga nyari handphone, gitu, ya udah kita bilang udah nggak usah yang mahal, beli yang murah aja, asal speknya tinggi gitu. Maka dicarilah tuh handphone-handphone yang nggak terlalu branded, tapi kemudian speknya tinggi-tinggi gitu, sesuai dengan apa yang diharapin. Yang keempat, terpaksa.
Ini yang gak enak. Orang itu nawarin karena dia kerjanya nawarin. Emang jadi sales, jadi atau kayak teman-teman nih disuruh gitu, disuruh karena tugas. Ya, itu juga nggak enak tuh. Tapi ya kira-kira begitulah. Orang itu nawarin minimal tiga di atas dapat manfaat bagus. Yang ketiga ketemu sama orang yang butuh. Nah, kalau orang yang nggak butuh, saya pikir jarang kita nawarin. Itu kan ya. Nah, ini mungkin akan berpengaruh kepada nanti materi berikutnya. Oke, sekian untuk pematerian pertama. Tugas pertama, jangan lupa ini ya. Pilih tiga hal yang ditawarin dan sertakan alasannya, kirim ke portal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya portal kita bisa lebih rapi dalam menyusun tugas-tugas yang sudah teman-teman buat. Sekian jazakallahu khair. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah min akibat majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.